Media Islamnet dan radio kesayangan Anda menghadirkan Voice of Islam. Di satu sisi diyakini bahwa perbuatan judi dan semua bentuk kemaksiatan itu diharamkan oleh Islam. Itu juga banyak yang sudah tahu. Namun di sisi lain, umat Islam sendiri tidak memiliki kemampuan untuk melarang kegiatan seperti itu. Karena sebenarnya kalau orang paham Islam, maka tidak akan dia punya pendapat wanita harus bekerja, karena Islam tak pernah mewajibkan wanita untuk bekerja. Yang wajib bekerja itu laki-laki, karena mereka wajib menanggung nafkah keluarganya. Jadi sebenarnya hukumnya wanita bekerja itu mubah, boleh, ya, jadi tidak dosa. Pemanfaatan tenaga nuklir apabila dipergunakan untuk kemaslahatan umat seperti penggunaan sektor non-energi dan energi tersebut, maka hukum Islam memperbolehkan, bahkan menganjurkan. Namun apabila digunakan untuk tenaga nuklir yang sifatnya menghancurkan kehidupan dan menimbulkan kerusakan di muka bumi, misalnya seperti senjata nuklir, maka hal ini tersebut haram hukumnya. Allah SWT mencela tindakan merusak dan orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Voice of Islam. Halo Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya, Alifa Ulinuha, dalam program Voice of Islam. Kerja bareng media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini. Dan selama 30 menit ke depan, Voice of Islam akan mengisi ruang dengar Anda dalam rubrik konsultasi surat. Pendengar yang budiman, saat ini saya nggak sendiri. Telah hadir untuk mengasuh rubrik ini Ustazah Insinyur Latifah Musa. Beliau adalah seorang konsultan klinik anak muda untuk pergaulan Islami. Nah, kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustazah Latifah Musa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Latifah, pada kesempatan kali ini kita akan membacakan terlebih dahulu pertanyaan yang datang dari pendengar Voice of Islam di Jawa Tengah. Nah, berikut pertanyaannya. Ustazah, saya ingin menanyakan tentang masalah syirik. Apakah mengharapkan keberkahan dan keberuntungan pada orang pintar itu termasuk syirik? Bagaimana bila kita memiliki semacam jimat-jimat peninggalan orang tua seperti batu, keris, dan lain-lain sebagainya, dan orang tua kita mengamanahi kita untuk melakukan ritual di hari-hari tertentu seperti malam Jumat Kliwon ataupun malam 1 Syuro dengan mencuci benda-benda azimat tersebut. Nah, kalau kita menentang orang tua karena perintah tersebut, apakah kita termasuk anak yang durhaka? Demikian pertanyaan saya dan terima kasih atas perhatiannya. Nah, Ustazah, apa sih yang sebenarnya dimaksud dengan syirik itu? Ya, Mbak Alifa, ya, pendengar yang budiman. Jadi syirik itu adalah menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Ya, jadi misalnya membanding-bandingkan Allah dengan yang lain, ya. Misalnya kita meyakini atau seseorang itu meyakini ada sesuatu yang layak disembah selain Allah. Nah, kemudian meyakini adanya pemelihara yang lain selain Allah. Nah, kemudian bisa juga dengan misalnya menggantungkan harapan mendapatkan rizki kepada selain Allah. Dan nanti juga bisa menganggap sesuatu, ya, sesuatu yang lain, baik itu benda atau manusia atau hewan, itu lebih daripada Allah. Nah, sehingga kalau menganggap benda, ya, seperti batu, ya, apakah itu batu permata atau benda yang lain, ya, atau semacam keris, ya, atau senjata-senjata yang lain bisa menguntungkan atau merugikan kita. Kemudian bisa juga mencelakakan dan memelihara kita. Nah, itu sudah termasuk syirik. Jadi termasuk benda-benda yang dijadikan jimat, ya, atau mengharapkan keberuntungan serta keberkahan kepada benda itu, kan artinya mengharapkan keberuntungan dan keberkahan selain dari Allah. Nah, itu sudah
kategori syirik. Ya. Nah, jadi bagaimana hukumnya kalau kita melakukan syirik itu? Ya, itu syirik adalah dosa yang tidak terampuni. Jadi bukan sekedar dosa besar ya, tapi dosa yang tidak terampuni. Nah, dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim ya, Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang maknanya, ya ini maknanya, ya Rasulullah, apakah dosa yang terbesar di sisi Allah? Kemudian Nabi menjawab, jika Anda mengadakan sekutu bagi Allah, padahal Allah yang menjadikan Anda. Nah, kemudian dalam hadis lain ya, Ibnu Abbas mengatakan bahwa ada orang yang berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Masya Allahu wa syi'ta, atau artinya sekehendak Allah dan kehendakmu. Nah, maka Nabi bersabda yang maknanya ya, apakah Anda akan menjadikan aku sekutu bagi Allah? Nah, ini hadis riwayat Ibnu Majah, An-Nasai dan Ibnu Mardawai. Jadi ini apakah menyekutukan Allah dengan yang lain? Itu hal yang sangat-sangat dilarang. Termasuk juga dalam hadis ini kan menyamakan kedudukan Nabi dengan Allah ya. Itu juga sangat ditentang oleh Nabi. Nah, jadi jangan kita mengatakan semua itu terjadi atas kehendak selain Allah. Itu tidak boleh kita lakukan atau tidak boleh kita mengucapkan kata-kata seperti itu. Ya, karena itu juga termasuk salah satu kategori syirik juga. Ya, gitu ya. termasuk menyamakan kedudukan yang lain itu sejajar dengan kehendak Allah, itu tidak boleh. Ya. Terus Ustazah, Ya. terkadang kita itu sering tidak sadar kalau kita menggantungkan sesuatu kepada selain Allah. Ya. Misalkan di saat kita memerlukan pertolongan karena mungkin lapar atau sakit. Lalu ada orang yang menolong. Nah, kadang-kadang kita mengatakan kepada orang itu, untung ada kamu. Kalau tidak ada kamu, aku bisa mati. Yeah. Nah, apakah yang seperti itu juga termasuk syirik? Ya, ini memang bisa jadi ya dalam satu kejadian misalnya nih ya, kita dalam kondisi kesulitan ekonomi misalnya, tidak punya makanan ya, atau tidak punya sesuatu yang bisa dimakan. Kemudian tiba-tiba ada orang datang menolong, memberikan kita makanan. Kita mengatakan, aduh untung aja ada kamu. Kalau nggak ada kamu, aku bisa celaka gitu ya. Iya. Atau misalkan dalam keadaan kita kecelakaan, ada yang menolong, kemudian kita katakan untung ada kamu. Kalau nggak ada kamu, aku bisa mati gitu. Iya, nah sih. ini kalimat-kalimat seperti ini bisa sesuatu yang sifatnya samar ya. Samar yang kaitannya bisa ya meragukan gitu. Ini dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 22 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a bina'an wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minat thamarati rizqan lakum. Fala taj'alullahi andadan wa antum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Yang maknanya ya, Tuhan yang menjadikan untukmu bumi ini sebagai hamparan dan langit sebagai atap dan menurunkan air dari langit, maka menumbuhkan dengan air itu berbagai macam buah-buahan sebagai makananmu atau rizkimu, maka kalian jangan mengadakan sekutu ya atau bandingan bagi Allah jika kamu mengetahui. Nah, ini kalau menurut Ibnu Abbas ya, yang dimaksud dengan andadan atau al-andad tadi itu adalah semacam syirik gitu. Yang katakanlah bentuk kesyirikan ini itu sifatnya itu halus ya atau samar. Jadi dikatakan seperti jalannya semut hitam di atas batu hitam di dalam gelap malam. Itu kan nggak kelihatan ya, tetapi ada apa? Ada sesuatu di situ yang bersifat syirik saking tidak kentaranya. Nah ini ya. Nah ini dalam kalimat-kalimat yang diucapkan itu bisa ada unsur kesyirikan yang tersamar ya kalau kita tidak menyadari betul ya. Nah misalnya demi kehidupanmu fulan atau demi kehidupanku ya. Atau misalnya andai kata tidak ada angsa, pasti sudah kemasukan pencuri rumahku ini gitu misalnya ya. Misalkan kita punya angsa di halaman, terus kan angsa itu kalau ada orang asing kan dia ribut ya, ribut kayak berteriak-teriak gitu. Nah ini bisa menyebabkan pencuri itu tidak jadi masuk. Nah kemudian dikatakan, nah, sekiranya nggak ada angsa ini rumahku pasti kemasukan pencuri. Nah ini ya, atau juga kalimat yang seperti tadi ya, atau karena kehendak Allah dan kehendakmu,
maka saya tertolong. Nah itu ya kalimat-kalimat seperti tadi. Nah semua itu kalau menurut keterangan Ibnu Abbas itu kategorinya syirik ya. Jadi ayat Quran surat Al-Baqarah ayat 22 ini menunjukkan dalil tauhid ya, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu jangan sampai tersusupi sedikit pun syirik atau ada mensekutukan Allah dengan sesuatu yang lain sekalipun samar. Berarti kita harus berhati-hati sekali sangat gitu ya. berhati-hati dalam rangka benar-benar menggantungkan kita itu kepada Allah itu. Jadi tidak berharap kepada yang lain, tidak katakanlah meninggikan yang lain, tidak menempatkan kedudukan yang lain itu lebih besar daripada Allah gitu. Nah ini kan seringkali terjadi misalkan dalam kondisi orang ditolong orang lain ya, atau orang yang katakanlah miskin, kemudian ada orang kaya atau ada bawahan, ada pejabat, seolah-olah mereka menganggap mereka yang di atas itulah yang menjadi dewa penolong mereka. Nah, padahal bukan. Semua itu adalah kehendak Allah dan bukan karena mereka itu. Tetapi Allah yang sebenarnya menjadikan mereka ya, misalkan orang yang menolong tadi sebagai jalan untuk sampainya pertolongan Allah ke hambanya itu tadi. Nah, sehingga benar-benar tidak boleh ada unsur menyandarkan pada selain Allah. Nah, oke, pendengar yang beriman, ternyata menggantungkan harapan kepada selain Allah, apalagi semacam jimat, nah itu sama saja dengan menyekutukan Allah. Bisa dikatakan dosa yang tak terampuni. Nauzubillahi min dzalik. Nah, makanya kita jangan sampai punya benar-benar jimat seperti itu. Oke, pendengar yang beriman, kita juga masih akan menjawab seputar pertanyaan tentang jimat. Jangan kemana-mana, karena saya, Alifa Ulinuha dan Ustazah Insinyur Latifah Musa masih akan kembali setelah yang satu ini. Buka jendela pagi di udara yang letih, deru geram nyanyian zaman. Bersama berjuta wajah ku arungi mimpi hari, halalkan segala cara untuk hidup ini. Nafsu jiwa yang memuncah menutupi mataku, seperti terlupa bahwa nafas kan terhenti. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahaladzim. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahaladzim. Ku buka jendela pagi dan dosa pun menghampiri, suara jerit hatiku ingkari. Nafsu jiwa yang memuncah menutupi mata hati, seperti terlupa bahwa nafas kan terhenti. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah.
media Islamnet dan radio kesayangan Anda ini. Voice of Islam, Voice of Islam, Voice of Islam. Masih di Voice of Islam, kerja bareng media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini. Masih bersama saya, Alifa Ulinuha dan Ustazah Insinyur Latifah Musa. Saat ini kita sedang membahas surat dari pendengar Voice of Islam di Jawa Tengah tentang masalah jimat. Ustazah, Ya. terus bagaimana kalau kita melihat ritual-ritual terhadap benda-benda tertentu? Nah, seperti tadi diceritakan keris, jimat, atau benda-benda yang sejenisnya. Ya, Mbak Alifa dan pendengar yang budiman. Jadi beribadah itu hanya boleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan dalam masalah ibadah itu ada kaidah usulnya sendiri. Ya, jadi yang mengatakan al-aslu fil ibadah al-haramun malam yarid ad-dalil. Nah, artinya untuk masalah ibadah pun harus ada dalilnya. Jadi kalau tidak ada dalilnya maka tidak boleh dilakukan. Gitu. Jadi bisa dikatakan bid'ah nantinya ya. Nah, dalil ini itu harus berasal dari Al-Quran dan hadis. Nah, misalnya untuk masalah sholat saja kan ada syarat-syarat sahnya ya. Kemudian ada rukunnya. Lalu kalau sholat subuh ada 2 rakaat ya, diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itu ada aturannya, ada dalilnya. Jadi jangan misalnya saking ya semangatnya ibadah, sholat subuhnya jadi 4 rakaat gitu. 4 rakaat. Saking semangatnya itu malah hukumnya menjadi haram ya. Nah, demikian juga dengan ritual ibadah yang lain. Nah, kalau itu dikerjakan tanpa dalil, maka haram mengerjakannya. Nah, bahkan kalau ditujukan kepada selain Allah, maka bisa terkategori syirik gitu ya, dosa besar yang tidak bisa diampuni ya. Nauzubillahi min zalik. Nah, contohnya ini kan merasa wajib memandikan keris. Jadi ritual itu ya. Karena kalau tidak dimandikan itu keris pada malam Jumat Kliwon misalnya atau pada malam 1 Syuro, itu khawatir yang megang itu takut terkena tulah atau bencana dari benda itu atau si keris tadi. Nah, ini kan artinya dia sudah takut kepada selain Allah. Jadi menganggap selain Allah itu bisa mendatangkan keselamatan atau bencana ya. Jadi menganggap keris ini kalau tidak diperlakukan begini itu bisa menyebabkan bencana bagi dia. Nah, ini sesuatu yang termasuk syirik dan harus dijauhi ya. Nah, kemudian misalnya juga aktivitas membuat sesajen-sesajen di kuburan ya. Jadi kalau di kuburan itu ada tumpeng, ada ayam, ada buburnya, ada apa ya. Nah, itu kayak sesajen-sesajen. Kemudian ada yang ditaruh di bawah pohon besar ya, pohon beringin misalnya ya, pohon asem yang gede ya. Atau juga di rumah, di dalam rumah yang ditujukan agar tidak diganggu setan. Nah, itu sama saja dengan lebih takut kepada setan daripada kepada Allah. Nah, mengapa kok bisa begitu ya? Mengapa takut kepada setan? Setan itu adalah makhluk durhaka yang sudah ditetapkan Allah sebagai penghuni neraka. Nah, ini juga harus hati-hati ya. Takut itu hanya kepada Allah. Nah, niscaya kalau kita takut hanya kepada Allah, niscaya kita semua tidak akan takut kepada makhluk yang lain. Itu. Jadi kalau ada setan, jangan ritualnya kasih sajen-sesajen ya, atau keluarkan kerisnya supaya setannya pergi diapain gitu. Nah, itu tidak begitu. Tapi Allah memerintahkan kita membaca ta'awudz ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Itu yang diperintahkan oleh Allah. Nah, itu nanti setan yang akan takut kepada kita karena keyakinan kita kepada Allah ya. Jadi la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan hanya semata-mata dari Allah. Nah, bagaimana Ustazah kalau syirik itu diperintahkan oleh orang tua kita? Karena kita juga khawatir kalau kita tidak melaksanakannya, kita akan dicap sebagai anak durhaka. Nah, itu bagaimana menurut Ustazah? Ya, ini barangkali fenomenanya ada semacam mewariskan
jimat-jimat tadi ya, dari orang tua, ini dari leluhurmu dulu kepada anaknya ya. Baik itu terjadi di Jawa Tengah atau mungkin bisa jadi terjadi di daerah lain seperti di Kalimantan atau yang lain ya. Nah, bagaimana dengan ini? Nah, apakah kemudian kita durhaka kalau tidak mentaati perintah orang tua ya, karena orang tua kita memerintahkan kita untuk memandikan keris yang diwariskan kepada tadi ya, kepada kita anak. ya, anaknya tadi di malam Jumat Kliwon atau di malam satu Suro atau di malam-malam tertentu ya. Bagaimana dengan ini? Nah, membahas masalah durhaka ya. Yang namanya durhaka itu adalah ketika kita menyalahi perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah memerintahkan kita berbakti kepada orang tua karena sangat besar jasa orang tua kepada kita. Nah, sehingga kita itu berbakti kepada orang tua itu semata-mata karena perintah Allah. Itu. Jadi kita berbakti kepada orang tua itu karena memang Allah menyuruh kita untuk berbakti kepada mereka. Nah, tapi karena semuanya itu harus berada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala, maka ketaatan yang kita lakukan kepada orang tua itu juga harus dalam ketaatan kepada Allah. Jadi tidak boleh menyalahi. Kenapa? Karena yang menjadi ketaatan kita itu semata-mata kan karena Allah. Termasuk ketika kita taat kepada orang tua atau misalnya istri kepada suami itu juga semata-mata karena taat kepada Allah. Nah, artinya kita tidak boleh taat kalau perintah tersebut justru menyalahi keridhaan Allah Subhanahu wa taala ya. Di dalam hal ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, la ta'ata fi ma'syatil khaliq ya. Tidak ada ketaatan dalam kedurhakaan kepada Al-Khaliq, yaitu kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, la ta'ata li makhluqin fi ma'syatil khaliq. Artinya tidak ada ketaatan bagi makhluk ya, dalam rangka kedurhakaan kepada Al-Khaliq atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tidak boleh kita taat kepada makhluk Allah ya, dalam rangka di situ durhaka kepada Allah itu. Artinya apa? Nah, artinya setiap bentuk ketaatan itu semata-mata harus juga dalam rangka ketaatan kepada Allah, tidak boleh menyimpang sedikit pun. Nah, jadi bagaimana kalau orang tua kita menyuruh kita justru melakukan kemaksiatan, bahkan melakukan hal yang syirik, maka kita wajib untuk tidak taat. Ya, jadi justru wajib tidak ditaati. Jadi Bukan bagaimana tidak boleh dilakukan? Iya, tidak boleh dimandikan itu si keris atau apa ya. Bahkan kita harus menyampaikan kepada orang tua ya, menasihati mereka tentu dengan cara yang santun ya dan baik-baik agar orang tua meninggalkan hal-hal yang berbau syirik tadi. Nah, bagaimana kalau orang tua kita marah? Ya, bagaimanapun itu adalah satu hal yang harus diterima atau dihadapi dalam rangka kita memperjuangkan ketaatan kepada Allah. Tapi sebagai anak tetap harus berperilaku baik, tetapi tetap dalam rangka untuk taat kepada Allah, bukan mendurhakai Allah itu. Ya. Nah, baiklah pendengar, jelaskan kesimpulannya, jauhi syirik. Jangan menggantungkan harapan kepada selain Allah dan jangan takut selain kepada Allah semata. Mintalah rizki, ilmu, perlindungan, keamanan, dan keberkahan hanya kepada Allah, karena Dialah yang memiliki itu semua. Oke, buat pendengar yang ingin bertanya, memberikan kritik, saran dan masukan, Anda bisa kirim surat ke radio kesayangan Anda ini atau kirim SMS ke 0856 94 92 44 11. Saya ulangi, 0856 94 92 44 11, atau bisa juga melalui email ke mediaislamnet@yahoo.com. Untuk informasi lebih jauh tentang Voice of Islam, radio-radio di seluruh Indonesia yang menyiarkannya, topik-topik yang akan dibahas, juga info-info lainnya, silakan klik di www.gaulislam.com. Saya, Alifah Ulinuha, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Ustazah Latifah Musa atas penjelasannya. Ya, sama-sama Mbak Alifah. Dan terima kasih juga buat para pendengar yang telah setia mengikuti acara ini. Pesan saya, sampaikan
apa yang Anda peroleh dari acara ini kepada yang lain, agar rahmat Islam bisa segera tersebar luas, termasuk di kota Anda yang tercinta ini. Mari menimbang masalah dengan syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak satu pun orang bisa menjamin dirinya selamat di saat ajal memanggilnya. Setitik kesalahan semua akan diperhitungkan. Semisal buih dosa telah kita kerjakan. Setiap mata, hati, tangan, kaki akan jadi saksi. Tiada dusta diri yang tak terhakimi. Luka sepi air mata tak berarti lagi. Akan terlambat segala sesal di waktu nanti. Allah mohon jangan hukum kami dari dosa. Ampuni kami karena tak mungkin kami sanggup menahan pedih. Setitik rahmat yang kau beri lebih berarti dari segalanya. Setitik ampunanmu kan menghapus dosa kami. Karena mata, hati, tangan, kaki akan jadi saksi. Tiada dusta diri yang tak terhakimi. Luka sepi air mata tak berarti lagi. Akan terlambat segala sesal di waktu nanti. Mata, hati, tangan, kaki akan jadi saksi. Tiada dusta diri yang tak terhakimi. Luka sepi air mata tak berarti. Akan terlambat segala sesal di waktu nanti. Demikian tadi Voice of Islam. Semoga hikmah yang terkandung bermanfaat untuk kita semua. Amin 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 ya robbal alamin. Kembali bisa Anda dengarkan Voice of Islam. Menghadirkan topik-topik seputar kehidupan kita esok hari di waktu dan gelombang yang sama.